Nampol ya? Nampol banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini gue di Göteborg, di kota kelahiran gue. Bukan kota kelahiran tapi dekat lah dengan kota kelahiran gue. Ya, dan ini yang kita bisa lihat di depan kita itu patung dari dewa Poseidon. Dewa Poseidon itu kan dalam mitos Yunani itu dewa untuk kelautan sama gempa dan apalagi ya pokoknya untuk kelautan. Dan kenapa sih ada patung dewa Poseidon di sini di Göteborg? Ya gue nggak bisa jawab itu, tapi mungkin saja itu karena ini kota pelabuhan yang dekat dengan laut, jadi semuanya yang terkait dengan laut itu sesuatu yang penting untuk kota Göteborg. Dan patung ini itu juga ya di lambang paling terkenal dari Göteborg. Guys, sekarang kita lagi keluyuran di kota kedua terbesar di Swedia setelah Stockholm. Tebak ya apa? Ya udah pasti itu namanya Göteborg. Dan sekarang kita lagi berada di depan gedung seni. Dan di sini buka nih guys untuk umum. Kalau kalian mau nonton seni beli tiket, tapi sekarang kayaknya masih tutup deh. Ya tutup jam 5. Nah, kita sampai sini setengah 6. Kita telat guys ternyata. Dia tutup jam 5. Ya mungkin di lain kali kita akan coba kesini lagi. Jangan sampai lewat jam 5 biar masih kedapatan untuk bisa nonton acara seni-sini. Banyak acara seni yang diselenggarakan di gedung sini guys. Itu populer banget buat orang-orang turis lokal maupun mancanegara yang mau nonton kesenian di sini. Seiring berjalannya waktu, zaman ke zaman, abad ke abad, pergantian teknologi semakin berkembang di Swedia. Di Göteborg, semua transportasi, di Stockholm, seluruh Swedia berkembang. Dan salah satunya adalah ini. Ini adalah yang disebut dengan, kalau orang bilang di sini seperti mungkin tram ya, atau kereta listrik untuk mempercepat transportasi. Ada fakta cerita sejarah menarik yang pernah dialami oleh orang-orang Swedia di sini. Jadi kita mendapatkan sebuah cerita tentang kehidupan zaman dahulu sebelum terciptanya transportasi ini. Warga Swedia di sini menggunakan kuda dengan menarik kereta kencana seperti kereta dengan ditarik dengan beberapa kuda. Dan pada saat mulai berkembangnya waktu dan teknologi, mereka mulai menciptakan kereta pertama dengan listrik. Akan tetapi
tidak banyak orang Swedia yang ingin atau merasa tertarik untuk menaiki kereta tersebut karena mereka merasa khawatir dan takut jiwanya terancam dengan kecepatan yang akan mereka lalui selama mereka menaiki kereta tersebut, kereta listrik pertama itu. Dan padahal faktanya itu hanya sekitar 10 km per jam guys. Jadi itu sangat pelan ya. Bahkan kalau kita bisa bandingkan itu mungkin lebih cepat daripada kuda ya. Kalau kuda dengan kereta kencana itu mungkin bisa lebih dari 10 km per jam. Dan listrik ini hanya dirancang pada saat pertama kali itu hanya 10 km per jam. Ya mungkin di benak mereka itu adalah hal yang baru dan mereka mungkin merasa terancam dan tidak biasa untuk menaiki kereta tersebut. Sedikit mengundang tawa atau mengundang canda atau senyum lah bagi kita yang mendengar cerita itu. Tapi ya itulah yang dialami oleh mereka, ketakutan yang mungkin karena berkembangnya teknologi mereka belum kenal alat ini seperti apa, safety-nya seperti apa gitu guys. Itulah ceritanya sedikit. Halo guys, sekarang gue lagi beristirahat dulu. Kita di satu cafe di bagian kota tua di Göteborg dan nama untuk tempat tersebut adalah Haga. Haga itu nggak tahu semenjak kapan, tapi ini bagian yang paling tua yang masih dilestarikan sampai sekarang di Göteborg. Itu juga karena mungkin 100 atau 200 tahun yang lalu ada kebakaran besar di kota ini. Jadi yang tersisa itu cuma daerah ini. Dan pada tahun 90-an ada usul baru dari DPR lokal dari Göteborg untuk memperbarui daerah ini, bikin bangunan lebih modern. Tapi berkat ada banyak orang mahasiswa yang protes, yang pengen melestarikan daerah ini, itu nggak jadi itu tetap seperti yang dulu. Ya, dan sesuatu yang sangat terkenal dari sini itu kafe-kafenya yang ada di sini. Di sini ada banyak toko second hand dan ada juga banyak kafe dan ada juga ini kan kue klasik Swedia, kanelbulle atau cinnamon bun. Jadi apa sih? Ini roti kayu manis. Tapi yang khas di daerah ini mereka bikin ukurannya kayak 10 kali lipat yang original. Jadi yang original mungkin segini, tapi yang ini bisa untuk satu keluarga. Tapi ini gue doang yang makan ini. Perahu Padan. Perahu Katak adalah nama sejumlah perahu yang menawarkan tur kanal Göteborg dan juga Sungai Göta. Tur ini memakan waktu sekitar 45 menit dan di atas kapal ada seorang pemandu wisata yang menceritakan tentang sejarah kota Göteborg, bangunan kota dan apa saja yang dapat Anda lakukan di kota Göteborg. Terkadang lelucon khas Göteborg juga diceritakan di sini. Göteborg sendiri dibangun pada tahun 1621 di daerah dataran rendah di tepi selatan Sungai Göta. Direncanakan untuk membangun sejumlah kanal menurut model Belanda untuk mengalirkan, tetapi juga agar kota berfungsi sebagai pelabuhan. Seluruh kota dulu dikelilingi oleh parit berbentuk zigzag. Pekerjaan dimulai pada musim panas 1620 ketika Gustav II Adolf mempekerjakan 2 orang pengawas teknis asal Belanda. Mereka dipekerjakan untuk memimpin pembangunan pelabuhan. Pelabuhan itu dipakai sebagai perlindungan dari musuh, yaitu orang Norwegia dan Denmark. Dan Göteborg dikatakan sebagai salah satu kota teraman saat itu.
Temboknya dibangun setinggi 7 meter dan konon Gustav II Adolf percaya bahwa gunung tertinggi di Denmark tingginya mencapai 6 meter. Akan tapi pernyataan dia adalah salah. Ya guys, ini sekarang kita lagi di tengah-tengah di kota Göteborg, dan itu ada patung atau monumen ya, monumen patung. Itu patungnya dari Raja Gustav Adolf II, dan patung ini dibangun pada tahun 1854. Ya sekitar 54 atau 55 lah gitu. Dan sementara daerah Göteborg ini sudah berada dan sudah disahkan oleh si Raja Gustav ini 400 tahun yang lalu guys. Jadi bentuk patungnya itu kalau kalian perhatiin dari depan, dia seperti menunjuk ke bawah, dan tangan satunya itu kalau nggak salah dia dipegang pinggang atau seperti ini. Dan sejarahnya dari bentuk patung itu dia menyerukan bahwa disinilah tempatnya. Jadi dia menunjukkan kepada orang-orang atau kepada mungkin musuh atau daerah lain gitu, bahwa dia menunjukkan disinilah tempat untuk kota Göteborg gitu guys. Jadi dibangunlah postur tubuhnya seperti itu. Kita contohin ya. Jadi dia seperti ini dan dia menunjukkan seperti ini ke bawah, tapi matanya ke depan. Jadi seperti berseru, disinilah tempatnya gitu, kota Göteborg, dan dibangunlah patung itu gitu guys. Di Göteborg Anda dapat melihat simbol singa di banyak tempat di Göteborg. Lambang Göteborg terdiri dari Göta Lejon, singa nasional atau singa rakyat yang dilengkapi dengan pedang terhunus. Elemen kedua adalah singa memakai perisai, atau bisa disebut dengan bangsa Svea atau Sverige. Simbolismenya dalam hal ini terletak pada kenyataan bahwa singa Göteborg akan melindungi Swedia dari Denmark yang telah menghancurkan semua kota lain yang sebelumnya dibangun di sekitar Sungai Göta. Singa adalah salah satu simbol lambang yang paling banyak digunakan. Singa melambangkan kekuatan dan kelincahan, dan dia adalah raja binatang buas. Galangan kapal. Galangan kapal selalu menjadi salah satu industri dasar di Göteborg. Saat ini pelabuhan tersebut adalah yang terbesar di wilayah Nordik dan sudah lama menjadi itu. Göteborg juga menjadi salah satu kota industri terpenting di Swedia dengan berbagai jenis pabrik-pabrik besar. Selama abad ke-20, galangan kapal Swedia tumbuh semakin besar. Mereka menggabungkan industri skala besar dengan keterampilan khusus para pekerja. Kapal terbesar juga dibangun di Göteborg. Bangunan berbentuk lipstick. Bangunan berbentuk lipstick ini adalah gedung setinggi 22 lantai atau 86 meter di Göteborg. Ide bangunan ini lahir pada tahun 1983. Ketika kota madya Göteborg ingin menciptakan lapangan kerja, merangsang pembangunan dan keyakinan di masa depan di wilayah tersebut. Bangunan tersebut merupakan simbol kota Göteborg. Bahkan ada yang menyebutnya Göteborg setara dengan Menara Eiffel di Paris.
Tetapi banyak juga yang melihat sebagai salah satu bangunan paling jelek atau buruk di negara Swedia. Universitas Göteborg. Universitas Göteborg adalah sebuah universitas di Swedia yang berada tepat di kota Göteborg. Universitas ini adalah yang tertua ketiga dari semua universitas yang ada di Swedia. Ada 8 fakultas yang bisa ditawarkan di sini. Salah satunya adalah pelatihan seni kreatif, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, humaniora, pendidikan, teknologi informasi, bisnis, ekonomi dan hukum, dan ilmu kesehatan. University of Göteborg diresmikan pada tahun 1891. Universitas ini memiliki tradisi inovasi yang kuat, yang menghasilkan misalnya losek, obat-obatan untuk melawan penyakit Parkinson, dan yang terbaru adalah kehamilan pertama yang diselesaikan dari rahim yang ditransplantasikan. Fiskesorka, atau juga bisa disebut dengan gereja ikan, adalah pasar ikan dalam ruangan di Göteborg, Swedia. Dia mendapatkan namanya dari kemiripan bangunan dengan gereja neogotik. Tempat ini dibuka pada tanggal 1 November tahun 1874. Dan Fiskesorka adalah sebuah institusi di Göteborg serta magnet wisata. Perumahan salah satu kota tertua perdagangan ikan. Patung Prometheus. Dalam mitologi Yunani, Prometheus adalah dewa api Titan. Prometheus dikreditkan dengan penciptaan manusia dari tanah lumpur dan menentang para dewa dengan mencuri api dan memberikannya kepada umat manusia sebagai peradaban. Prometheus dikenal karena kecerdasannya dan sebagai pembela umat manusia. Hukuman Prometheus sebagai konsekuensi dari pencurian api dan memberikannya kepada manusia adalah subjek populer dari budaya kuno dan modern. Zeus, raja para dewa Olimpian, menghukum Prometheus dengan siksaan abadi karena pelanggarannya. Prometheus diikat ke batu dan seekor elang lambang Zeus dikirim untuk memakan hatinya. Atau di Yunani kuno, hati liver sering dianggap sebagai pusat emosi manusia. Hatinya kemudian akan tumbuh kembali dalam semalam, hanya untuk dimakan lagi keesokan harinya dalam siklus yang berkelanjutan.